الفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سلم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلام عليهم أجمعين أصحاب رسول الله أزواج رسول الله أنصار رسول الله مهاجرين مجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى أرواح جميع التابعين والتابعين العاملين العاملين فقهاء القراء ومسجد المحدثين سادة صوفيا المحدثين إنما كانوا على قرون في المشارق والأرض المغارب يزوج مشايخنا في الدين وصل منهم الحبيب حسن بن بحرون الحبيب قاسم بن أحمد بن رسول محمد بن علوي المالكي سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد السكاف وإلى ربي ربنا وسلم الحبيب محمد بن العيد جميع أولياء وشهداء علماء في زبادة مباركة أن الله تغشم بالرحمة واغفر لهم وارحمهم واعف عنهم ويعيد علينا بركاته وصالحهم وانوارهم وعلوهم ونفاتهم من الآخرة ثم إلى جميع آبائنا وأبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأن الله يغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من إخوان الرحمن على هذه ولكل نية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ محمد بن أبي بكر الأسطوري الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaddid bi lisani wa hdi qalbi bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi. Allahumma ya ma'alimal adab wa ibrahim 'allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa nafa'a difa'a wa istifada wal hasan wa tadhakkura wa tadhkira 'ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Al-haditsul 'ashir, hadis yang ke-10 ya. Ila andal wa hukiya, dan dihikayatkan an Mansur bin Ammar, dari Syekh Mansur ibn Ammar. Qala, dia berkata, kuntu al-itisaf ma'amadha min zaman dulu saya pernah nazilan, nazala yanzilu nuzulan, artinya turun atau artinya singgah. Makanya manzil rumah, artinya tempat singgah. Arti rumah tuh banyak, ada bed, dari kata batayam itu tempat menginap, ada maskan dari kata sakana yaskunu, artinya tinggal, maskan ya, baitun, maskanun, manzilun, darun, banyak. Kuntu nazilan fi sikkatin min sikatil Kufah, dulu saya pernah singgah di sebuah gang, lorong, min sikatil Kufah, dari lorong-lorong di kota Kufah. Kufah di mana?
di Irak, ya. Ada ulama nahu namanya Kufiyin, itu dari Kufah. Ada ulama nahu Basriyin, itu dari Basrah. Jadi Kufah, Basrah. Dulu yang terkenal Kufah, Basrah, Baghdad. Jadi itu wilayah di Irak, ya. Fi sikkatin min sikatil Kufah, fi hajjatin hajastuha. Jadi saya pernah singgah di sebuah gang, sebuah lorong gang di salah satu lorong-lorong gang di kota Kufah. Dalam rangka apa? Saya menghajikan, ya, dalam rangka saya berhaji. Hajastuha yang saya menghajikan di haji tersebut. Jadi dalam rangka saya berhaji. Famadaitu fi lailatin dhalma'a fi hajjatin li. Lalu saya lewat di malam yang gelap gulita itu, fi lailatin dhalma', malam yang gelap gulita, fi hajjatin li, untuk suatu keperluan, suatu hajat diri saya. Jadi biasa, ya, jalan-jalan atau dia mau ada hajat. Fa idza ana marartu fi manzilin min manaziliha, lalu tatkala saya lewat marortu fi manzilin, di suatu rumah, min manaziliha, dari rumah-rumah di gang tersebut, di lorong tersebut, fasami itu fi jawfil lail, maka saya mendengar di sepertiga malam, qailan yaqul, ada seorang mengatakan. Nah, ini jawful lail, yaitu pertengahan malam. Ini adalah waktu-waktu yang paling digemari oleh para sholihin. Untuk apa? Munajat, muwajahah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa, nangis, karena pada saat itu nggak ada orang yang tahu. Karena orang soleh itu paling suka kalau amalannya dia itu nggak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu orang-orang soleh. Nah, kita juga ada tahu di mana orang itu meneteskan air matanya. Bisa jadi ketika dia sholat dia meneteskan air matanya. Ketika dia di jalan naik motor, mengendarai motor, dia meneteskan air matanya. Atau ketika dia mau tidur, dia meneteskan air matanya. Atau ketika berbarengan dengan hujan, dia meneteskan air matanya. Nggak ada yang tahu. Yang kita tahu, dia cuman senang-senang aja, bahagia dia, karena kemuliaan dari dia, ya. Karena dia bisa menutupi kesusahannya. Yang dia tahu, yang orang tahu, ya, pakai muka bahagia aja, muka senang aja. Itu kata Imam Syafi'i, syaraful mu'min, ya, kemuliaan seorang mukmin seperti itu, yang ditunjukkan muka yang bahagia, yang senang. Muka lagi sedih kagak ditunjukkan, cuman sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dia tahu, ya, kalau berharap sama manusia ujungnya kecewa, tapi berharaplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha kuasa. Baik, fa idza ana marartu fi manzilin min manaziliha, fasami'tu fi jawfil lail qailan yaqul. Jadi sepertiga malam atau di pertengahan. Jawf itu kan dalam. Jawf itu artinya dalam. Perut juga bermakna jawf. Maksudnya di pertengahan, ya, di malam yang sangat apa? Ya, di akhir malam, ya. Ya, sepertiga malam. Di penghujung malam, ya. Qailan yaqul, ada seorang mengucapkan, ilahi, duhai Tuhanku, bi'izzatika, dengan keagunganmu, wa jalalika, dan kemuliaanmu, ma'aratu bi ma'siyati khilafaka, tidaklah saya berkeinginan ketika saya maksiat untuk menentang kepadamu, ya Allah. Bukan itu. Wa ma kuntu laka indal maksiyah jahilah, dan juga saya nih ketika saya bermaksiat kepadamu, bukan saya orang yang enggak tahu, saya tahu saya sedang maksiat kepada kamu dan saya sedang berdosa kepadamu, ya Allah. Walakin, akan tetapi, khati'atun 'aradat li, perbuatan dosa, ya, selalu memampangkan kepadaku, ya, selalu menggodaku. Walakin khati'atun 'aradat li wa gharrani, dan aku terpedaya, satrukal murakha alayya, yaitu terpedaya dengan apa? Dengan anugerah engkau. Engkau menganugerahi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan ditutup dosa-dosa itu, ya, itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya terpedaya karena engkau menutup dosa-dosa, aib-aib umatnya Nabi Muhammad dengan
kemuliaan yang begitu indah sampai orang lain kagak tahu bahwasanya kita berdosa. Kalau zaman Bani Israil malamnya berdosa, paginya udah ketahuan. Ya, udah tertulis di pintu-pintu rumahnya, itu tulisan nggak bisa dihapus lagi. Ya, kalau bisa dihapus mungkin timbul lagi dan orang semua bisa tahu, oh ini fulan habis berdosa semalam. Nah itu yang membuat saya apa? Membuat saya terjatuh karena saya ini terpedaya, tertipu karena penutupan Engkau yang sangat mulia daripada dosa-dosa saya. Satrukal murakha alaiha wa anani alaiha syaqawati, dan terbantu diri saya saat melakukan dosa oleh kondisi celakanya saya. Jadi saya dibantu ketika melakukan dosa karena apa? Kondisi celakanya saya. Faqtahamtu fil ma'siyati bijahli, maka saya iktahama yaktahim, merobek atau menceburkan diri fil ma'siyati, ketika saya bermaksiat, dalam maksiat saya bijahli, dengan sebab kebodohan saya. Fal'ana, maka sekaranglah arju, saya mengharap min fadlika, dari anugerahmu, dari karuniamu, antak bala udri, engkau mau untuk menerima alasan saya, uzur saya. Fa'ilam takbal udri, kalau engkau enggak menerima alasan saya, fawaqulah huzni fil azab. Aduh, betapa lamanya, betapa panjangnya kesedihanku ketika aku nanti diazab. Inna tarhamni, kalau engkau tidak mengasihi saya. Makanya kalau enak tuh kita kalau lagi munajat benar-benar pakai bahasa Indonesia yang kita tahu aja. Kadang kita baca doa kan kita nggak tahu artinya, dan semua zikir kita, doa kita itu nggak dianggap dapat pahala kecuali kita tahu artinya apa. Kecuali kalau baca Al-Quran nggak tahu tetap dapat pahala. Satu huruf 10 hasanah. Apalagi kalau dia tahu ini rofa, ini nasab, ini jer, ya ini kenapa kok sukun, maksudnya apa? Tahu maknanya. Maka satu huruf bukan 10, 700 kali lipat. Ya, sab'ina hasanah, sab'ina hasanah, 700 kebaikan. Itu kalau dibaca di dalam sholat tambah lagi 100 kebaikan. Jadi 700 kali 107.000 kalau dia baca dalam Quran. Nah kalau setiap doa kita harus paham kita apa nih maksud doanya. Kita mau baca doa momennya apa, minta ampun Allahumma gfirli, untuk orang tua kita, wali walidayya, jangan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, salah momen ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal, benar banget, benar sih kalau masalah lugawi, secara apa, secara lugawi, secara etimologi ya, kalau secara bahasa benar, saya berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan jin laki-laki dan perempuan, minal khubuthi wal khaba'is, setan laki-laki dan perempuan. Benar sih emang ya, tapi emang kan di situ dikhususkan ketika kita mau apa? Masuk ke dalam kamar mandi. Falam masakata qaratu alaihi ayatan min kitabillah. Nah kan dia lagi Syekh apa nih? Syekh Mansur ya, Syekh Mansur bin Ammar. Dia kan lagi lewat, dia dengar kayak istilahnya nguping dan nggak nguping sih, kedengeran kayak gitu doanya. Falam masakata, maka tatkala orang itu diam, qara'tu alaihi ayatan, saya membacakan kepadanya suatu ayat min kitabillahi ta'ala, dari apa? Dari Quran. Satu ayat aja. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu dari manusia dan batu. 'Alaiha, dan di situ di neraka tersebut 'alaiha malaikatun. Ya penjaganya tuh 'alaiha, maksudnya penjaganya malaikatun. Malaikat-malaikat. Gimana sifatnya tuh malaikat? Ghilal, kasar. Syidad, bengis. La ya'sunallaha ma amara, mereka itu tidak pernah
berdurhaka kepada Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh mereka pada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang Syekh Mansur bin Ammar ngomong kayak gitu doang. Fasami'tu sayhatan syadidah, maka saya mendengar jeritan yang keras. Oh, kayak gitu. Ini udah masuk banget nih Quran kemana? Ke lubuk hatinya. Makanya kata Habib Ali Habsyi atau kalau nggak salah ya, Habib Ali Habsyi atau Hasan bin Shalih Al-Bahri, dia bilang kalau misalkan dia lam yashba min qiraatil Quran, ya, qalbu tahir, orang yang tanda hatinya bersih, dia nggak pernah puas membaca Quran, pengen baca. Antum nih kalau misalkan ada keinginan untuk baca Quran, langsung baca Quran, karena itu tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat hidayah, karena ya, Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi cepat-cepat. Atau misalkan antum suka dengan satu ayat ini kayak ini kan satu ayat nih, atau satu surah, ya, Anda suka nih, ya surat Qul, semuanya juga suka. Qul sama apa? Al-Kautsar ya, Imam paling suka tuh Al-Kautsar sama Qul, oh enak. Kalau lam yakunil, kalau imamnya salah-salah, oh udah juga nih, makmum nih. Ini innaladina kafaru, kalau innaladina amanu, ya ulang balik situ-situ juga. Salah. Jadi apa namanya? Antum suka nih sama surat apaan? Antum baca ya di situ-situ aja nggak apa-apa. Atau satu ayat, antum suka ayat yang mana? Baca itu aja, nggak apa-apa. Mungkin itu bisa menjadi fatah bagi kita, pembuka bagi kita, pembuka segala hal. Pintu hidayah, pintu rezeki, pintu keberkahan, pintu sehat dan lain sebagainya. Antum kalau ada satu, Anda ini suka banget baca surat apa? Ya, surat Al-Waqiah. Ya, karena apa? Karena bisa membukakan rezeki. Atau surat Tabarok, ya, sebelum tidur supaya apa? Tidak diadab di dalam kubur. Atau surat apa? Ar-Rahman. Anda suka banget surat Ar-Rahman. Atau surat apa? Al-Baqarah. Anda suka banget surat Al-Baqarah. Ya, surat atau satu ayat. Jadi ini ketika dia mendengar satu ayat ini, ya, karena hatinya bersih tadi, langsung tembus. Fasami'tu sayhatan syadidatan wa dajjatan wa harakatan. Lalu saya mendengar jeritan yang keras, sayhah, ya, jeritan syadidah yang keras, ya, wa dajjah, dan apa dajjah? Dajjah itu apa ya? Sama sih, teriakan juga. Ya, wa dajjatan wa harakatan, dan gerakan. Summa sakatatil harakah, kemudian berhenti gerakan itu. Walam asma' ba'daha hisan, dan saya enggak mendengar setelahnya satu bunyi. Maksudnya satu gerakan saya enggak mendengar setelah teriakan yang keras, ya, dujah apa namanya? Jeritan yang keras dan gerakan yang keras. Setelah itu perlahan-lahan, ya, berhenti itu gerakan. Dan saya enggak mendengar tanda-tanda ada bunyi, ya, tanda-tanda ada gerakan. Faqadaitul hajah, maka saya menunaikan kebutuhan saya, hajat saya, kan dia keluar pengen ada hajat, ya. Summa raja'tu ila maudhi, kemudian saya kembali ke tempat saya. Falamma asbahtu, maka tatkala di pagi hari, raja'tu fi madriji, saya kembali melewati jalanan saya yang semalam, ya, madrij. Terus fa idza ana asma'ul bil buka, maka tiba-tiba saya mendengar, ya, tangisan. Wa ra'aitun nas yu'azzi ba'dhum ba'dha, dan saya melihat orang-orang takziah, azza yu'azzi. Takziah, ya, ba'dhum sebagian mereka, ba'dha kepada sebagian yang lain. Fa idza, ternyata ajuzun, terdapat seorang nenek tua, ajuz, ya, ajuz seorang nenek tua, kabirah. Kabirah itu yang besar, maksudnya ajuz aja juga diartikan sebagai wanita tua. Ini pakai kabirah, berarti nenek yang sudah tua, ya. Tabki, halnya dia, keadaannya dalam keadaan apa? Nangis. Wa idza hiya umul mayyit, dan ternyata dia ini adalah ibu
ibu dari jenazah tersebut, ibu dari mayit tersebut. Wahia taqul, dan dia senantiasa berkata, la jazallahu qatila ibni khaira, semoga Allah tidak membalas pembunuh putra saya dengan kebaikan. Jadi dia bilang semoga Allah tidak membalas pembunuh putra saya dengan kebaikan. Ta'ala ala ibni, yang mana itu membunuhnya dengan cara yang berbeda. Dia membunuh dengan cara apa? Ta'ala ala ibni, dia membacakan, melantunkan ayat kepada anakku, fiha, yang mana di dalam ayat tersebut isinya apa? Zikrul adab. Zikrul adab mengandung apa? Penuturan tentang siksa. Wa huwa qaimun yusolli, sedangkan anak saya dalam keadaan apa? Berdiri melaksanakan sholat. Itu sebenarnya siapa yang pelakunya? Ini Syekh Mansur ya. Tapi ini nggak tahu nih ibunya nih. Tapi ibunya tahu sebab ada orang yang ngucapin itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Falamma sami'aha, maka tatkala Syekh Mansur mendengar dari ibu tersebut, fa'adhama dzalika indahu. Maka tatkala falamma sami'aha, maka tatkala ia mendengar siapa anaknya daripada ayat tersebut, fa'adhama dzalika indahu, merasa dahsyat, ya, terasa besar. Dzalika indahu, ayat itu bagi dirinya. Fa kharra mayyita, maka ia tersungkur dalam kondisi menjadi jenazah, mati, ya, meninggal langsung dengar satu ayat itu. Masya Allah. Qala, maka beliau Syekh Mansur bin Ammar berkata, fara'aitu tilka lailah. Nah, saya melihat orang itu di malam harinya, fil manam, di dalam mimpi saya. Faqultu lahu, dan saya berkata kepadanya, nanya nih, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah balas untuk kamu, apa yang Allah perbuat untuk kamu. Qala, maka orang itu berkata, fa'ala bi ma fa'ala bi syuhada'i Badar. Allah memperlakukan saya sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Masya Allah. Qultu, maka saya berkata, fa kaifa, kenapa kok bisa kayak gitu? Allah perlakukan kamu seperti perlakukannya Allah Subhanahu wa taala kepada syuhada Badar. Qala li'annahum qutilu bisuyufil kufar, karena mereka itu orang-orang yang mati di perang Badar, mereka itu terbunuh dengan pedang-pedang orang-orang kafir. Wa qataltu ana wa qutiltu ana bisayfil ghafar, dan saya terbunuh dengan pedang al-Ghafar, Allah Maha Pengampun, ya, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi mereka itu terbunuh dengan pedang-pedang orang-orang kafir, dan saya terbunuh dengan pedangnya Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meresapi banget ketika dia apa? Ketika dia mendengar Al-Qur'an. Sayyidina Umar itu kan dia dengar adiknya itu masuk Islam karena diajak oleh iparnya. Akhirnya dia ke rumah adiknya, tujuannya untuk apa? Yang menyakiti iparnya, dan juga sekaligus sebenarnya pengen membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi sebelumnya ke rumah adiknya dulu, dia pengen cari iparnya. Ternyata dilantunkan oleh adiknya itu, ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Langsung runtuh dia, ya, langsung nangis bergetar, dan dia pengen supaya bersyahadat di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau datang ke rumah Rasul SAW, dilihat sahabat, tuh ada Umar bin Khattab, jagoan nih, jagoan, Umar bin Khattab jagoan. Akhirnya para sahabat bilang, Umar bin Khattab, ya, datang ke sini. Akhirnya kata Rasulullah SAW, kalau dia ingin kebaikan, maka memang itu dia mendapatkan kebaikan. Hamzah juga mengatakan, kalau dia macam-macam biar aneh yang lawan. Hamzah, Masya Allah, ya, Saifullah Hamzah. Akhirnya pas lagi masuk ditekap sama Hamzah. Umar, mau apa kamu? Saya datang sini mau
masuk Islam di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takbir sahabat, Allahu Akbar. Wah, jagoan nih. Ya, jagoan masuk Islam. Soalnya sebelumnya itu dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Allahumma izzal Islam ya hadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Tahu Amr bin Hisham juga? Abu Jahal. Amr bin Hisham karena Amr bin Hisham ini Abu Jahal rajanya Mekah, raja Mekah, termasuk apa? Pembesar-pembesar, ya, tokoh-tokoh Mekah. Jadi pada taat, pada tunduk sama omongan Abu Jahal. Tapi ketika Rasulullah SAW doa seperti itu, ini faedah juga, dan riwayat dikatakan Abu Jahal kayak gini nih, tashbik nih kayak gini ya. Jadi ketika orang-orang di tempat yang seperti ini rahmat, dia mendapatkan masya Allah rahmat, ampunan, anugerah. Tapi kalau ada orang yang kayak gini dia nggak dapat. Tapi Pak Alwi itu paling nggak suka kalau ada depannya dia tuh yang kayak gini, paling nggak suka. Cobaan jantung jalan-jalan sekali-kali. Jangan suka aja. Coba antum pada Alwi gitu, kayak gini. Karena orang-orang mau di neraka juga banyak yang ya, menyesali daripada ya hasratan ala ibad. Ala kulli hal itu Sayyidina Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, ya panggilannya Abul Hakam. Abul Hakam bapak bijaksana. Kenapa? Karena dia presidennya, rajanya, orang ini bilangnya Abul Hakam. Tapi Rasulullah nyuruh kita manggil Abu Jahal, bapak bodohan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang didatangkan oleh Rasulullah itu benar. Karena suatu waktu Abu Jahal ini ke apa namanya? Kalau orang lagi ngumpet-ngumpet akhirnya kelihatan namanya apa? Kawan. Dia ketawa enggak? Keciduk. Ya. Apa lagi? Keciduk ya, bukan ciduk. Jadi Abu Sufyan sama Abu Jahal ini keciduk. Ternyata lagi dengerin bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka menikmati. Abu Sufyan sebelum jadi masuk Islam ya. Tahu lah, "Bang, ente ngapain di sini? Ente ngapain di sini?" Enggak, ada cuma kayak gini-gini. Oh iya, ada juga. Hari kedua ketemu lagi. Disangka yang bakalan besok dua-duanya ini gak bakalan lah. Datang. Gitu lagi. Oh, ngapain ya teh? Enggak, ada lagi kayak gini. Ada juga. Misalkan ya, cuma lewat doang nih, ya. Hari ketiga ternyata ketemu lagi. Kata Abu Sufyan, udah dah. Abu Hakam udah. Kita ini sama-sama dewasa. Ya, saya sama kamu sama-sama tahu ya. Kita nih malah gini dengerin Muhammad baca Quran kan. Iya. Ya, gimana menurut kamu bacaan Muhammad? Ya, ada yang saya paham, ada yang enggak saya paham. Ya, tapi demi Allah katanya bacaannya enak katanya. Dan bacaannya merasa. Nah sekarang saya mau nanya nih, ya, kamu kan rajanya kami nih, ya, itu apa yang dikatakan Muhammad gimana? Yang dikatakan Muhammad itu benar apa enggak? Yang dibawa oleh Muhammad nih, kita jujur-jujuran aja, nggak ada yang lihat, saya doang sama kamu berdua, nggak ada yang lain yang lihat nih, nggak ada CCTV, ya, nggak ada apa namanya Intel, kita doang berdua, soalnya kita 3 hari berturut-turut ini, ketahuan mulu, udah dah kita jujur-jujuran apa? Ya jujuran aja. Gimana pendapat kamu tentang yang dibawa oleh Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Yang dibawa Muhammad benar. Yang dibawa oleh Muhammad benar. Apa yang dikatakan benar? Ya Abu Jahal tahu masih kecilnya Nabi Muhammad gimana. Ya, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong, nggak pernah ini, jujur yang dikatakan. Antum tahu Umayyah bin Khalaf? Ya, Umayyah bin Khalaf itu pas lagi siapa sahabat namanya Sa'ad bin Zaid atau siapa namanya Sa'ad bin Mu'adz apa lupa siapa, ditanya apa dikatakan oleh dia nih, wahai Umayyah, ya Rasulullah beritahu kita bahwasanya kamu nanti terbunuh sama kita, nanti bakalan dibunuh nih sama kita nih, benar? Rasulullah ngomong kayak gitu? Iya benar. Kalau boleh tahu di mana? Kapan waktunya? Kayak gitu ngomong. Dia tahu Rasulullah bakalan apa? Jujur kalau ngomong, sampai ngomong waktunya kapan, di mana tempatnya. Ya karena ada lupa namanya siapa sahabatnya. Alam kulihal intinya kayak gitu. Di situ juga ada Abu Jahal juga. Diomongin kayak gitu, kabur, pada takut, pada pulang ke rumahnya.
Umayyah bin Khalaf kepikiran, ini ngomong soal Rasulullah. Sampai dia nanya waktunya kapan dan di mana. Waktu dia bingung nih, kesal. Dia nanya sama istrinya. Dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, kamu tahu gak apa yang dikatakan oleh tadi sahabat Muhammad? Apa yang dikatakan? Dosanya nanti saya akan dibunuh oleh mereka. Wah, kalau udah Muhammad yang ngomong bener itu. Intinya bukannya tambah nangin tapi apa ya? Kalau Muhammad yang ngomong pasti benar. Itu dia yang bikin saya pusing katanya. Kayak ditegesin. Karena Rasulullah nggak pernah apa. Oh. Alhamdulillah ini Abu Jahal. Kenapa kok kamu nggak masuk Islam aja? Ya, gengsi. Kalau saya masuk Islam dari dulu nih, datuknya Muhammad sama datuknya saya, kakek-kakeknya Muhammad itu selalu main saing-saingan dalam hal menjamu tamu. Ya, ada tamu datang itu datuk-datuknya Muhammad ngasih 500 kambing. Ya kita nggak kalah 500 kambing juga. Jadi main saing-saingan. Dalam segala hal main saing-saingan. Nah kalau dari keturunannya mereka Bani Hashim itu ada Muhammad lah dari saya. Ya kalau saya ngikutin Muhammad, habis dong, selesai dong udah, kalah dong saya, bas gitu doang. Antum tahu sampai itu Abu Jahal itu kalau dia ngelihat Nabi Muhammad ditutup langsung kayak gini matanya. Dia ngelewatin ada Nabi Muhammad di depan langsung tutup matanya. Atau Nabi Muhammad ngelewatin dia langsung ditutup. Orang-orang nanya, Abul Hakam, raja kita, ente kenapa sih kalau Muhammad lewatin kamu atau kamu lewatin Muhammad, kamu bertemu Muhammad langsung kamu tutup. Ente tahu orang kalau melihat Muhammad langsung cinta sama Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau melihat Muhammad langsung cinta. Saya nggak mau. Saya nggak mau mata saya nih papasan sama mata Muhammad nanti saya cinta sama Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahakada. Nah itu dia di dalam syair dikatakan syahidal anamu bi fadlihi hatta al-ida wal haqqu ma syahidat bihi al-a'da. Syahidal anamu, semua makhluk itu mengakui bi fadlihi dengan keistimewaannya, dengan kemuliaannya, hatta al-ida sampai musuh juga ngakuin. Wal haqqu dan sesuatu yang benar ma syahidat bihi al-a'da, kalau udah musuh ngakuin. Ya, kompetitor nih. Satu sama satu, perusahaan ini ngakuin perusahaan ini hebat, berarti emang dia hebat. Ya, Ronaldo ngakuin Messi, berarti Messi hebat. Atau Messi ngakuin Ronaldo, kan sama-sama apa tuh? Ya, kompetitor ya. Nah itu berarti hebat, benar-benar ini semuanya ngakuin, hatta musuh aja ngakuin, jadi hebat, dia orang hebat, ya bukan abal-abal gitu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada namanya siapa dulu orang Yahudi, Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam kan masuk Islam ketika di Madinah. Dia pendeta Yahudi. Ya, dia baru dengar doang tentang Nabi Muhammad. Ya, saya nggak masuk Islam kecuali saya udah melihat wajahnya. Rasulullah datang hijrah dari Makkah ke Madinah, ngelihat langsung wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung lihat maraitu min wajhi kadzdzab, sehingga lihat muka seperti ini nih, muka tampang-tampang pembohong, langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wailun liman lam yarani yaumil qiyamah, celaka ya Allah bagi orang yang enggak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Makanya pandangan kita jaga. Ya, apakah mungkin pandangan yang kotor ini bisa memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tubna ilallah min jami'il ma'asi wal dhunub saghiriha wa kabiriha ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rabbi Asya wa jaraji Rabifan fa'na bibaratihim wa dinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Asya wa tarji
صل وسلم وبارك